Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Minggu sehat. Saya gunakan hari Minggu ini untuk berolahraga di salah satu gelanggang olahraga yang ada di Kota Gresik. Meskipun sedikit capek, tetapi yang penting sehat. Dan di tengah kesibukan berolahraga ini, saya tidak lupa menyempatkan diri untuk melanjutkan sesi kita. Hari ini saya khususkan pembahasannya tentang tema yang sangat menarik, yaitu analisis kesenjangan antara sekolah dan madrasah. Anda lulusan dari mana? Sekolah atau madrasah? Kajian analisis kesenjangan sekolah dan madrasah ini akan saya tinjau dari sisi sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan itu sendiri. Biar sistematis, saya sampaikan satu persatu dan nanti akan saya akhiri dengan usulan-usulan pembenahan terhadap madrasah di masa yang akan datang. Baiklah, yang pertama, kesenjangan itu dimaksudkan sebagai aspek perbedaan. Jika saya katakan secara sejarah atau historis, madrasah dengan sekolah itu berbeda karena memang sekolah itu berdiri pada masa Belanda dan disponsori oleh pemerintah Belanda ketika penjajahannya di Indonesia. Pendirian sekolah pada masa penjajahan Belanda itu sudah dimulai pada abad ke-18, terutama setelah berlakunya kebijakan politik etis politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengembangkan 3 ranah, yaitu imigrasi, irigasi, dan edukasi. Untuk edukasi ini, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat di berbagai daerah. Namun tahukah Anda apa bedanya sekolah rakyat yang dibentuk oleh Belanda untuk pribumi bangsa Indonesia dengan untuk Eropa, orang Belanda sendiri? Ternyata kita jumpai kesenjangan, diskriminasi. Kalau untuk sekolah rakyat, mereka memberlakukan kurikulum yang berbeda dan lama waktu yang berbeda, termasuk para pelajar yang mendaftar itu tidak semua kalangan. Banyak sekali yang ikut di dalam sekolah rakyat itu kalangan pejabat, tokoh masyarakat, pedagang, atau pengusaha, sedangkan rakyat kecil itu tidak diperhatikan. Sementara di sekolah gubernemen bentukan Belanda untuk orang Eropa itu terbuka secara umum dengan kurikulum yang sama dengan sekolah yang ada di negeri Belanda. Lama waktu belajarnya lebih cepat selesai dan juga fasilitas yang tersedia, guru yang ada itu lebih memadai dan berkualitas jika dibandingkan dengan sekolah rakyat. Sekarang bagaimana dengan madrasah? Madrasah itu juga sudah ada berdiri sejak zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka. Dan madrasah awal atau perintis itu didirikan oleh umat Islam, terutama madrasah yang ada di luar Jawa, yaitu kita kenal Madrasah Diniyah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah dan Madrasah Sumatera Tawalib yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari
Buya Hamka, serta madrasah yang ada di Pulau Jawa, di antaranya adalah Madrasah Al-Khairiyah yang ada di Jakarta, serta madrasah-madrasah di bawah organisasi Islam seperti madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama dan madrasah Mu'alimin yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Jadi dari kemunculan madrasah ini berbeda, di mana perbedaannya itu pendirinya adalah umat Islam. Dan kurikulum madrasah pada waktu itu adalah penuh perpaduan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Madrasah pada waktu itu merupakan jalan tengah antara sekolah bentukan Belanda yang sekuler, yang netral agama, dengan pesantren yang 100% agama. Ini perbedaan dari sisi sejarah. Perbedaan ini berlanjut sampai Indonesia merdeka, di mana sekolah itu mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada madrasah. Mengapa begitu? Nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya adalah kesenjangan dalam bidang politik. Politik di sini maksudnya adalah yang terkait dengan keputusan pemerintah tentang sekolah dan madrasah. Jika sekolah dan madrasah itu sudah mengikuti peraturan pemerintah sejak Indonesia merdeka, madrasah juga demikian. Tetapi status madrasah pada masa awal kemerdekaan masih mengalami kesenjangan dengan sekolah. Dan mulai tahun 1975 muncullah SKB 3 Menteri yang isinya meningkatkan kualitas madrasah, sehingga madrasah itu setara dengan sekolah, baik dari sisi ijazahnya maupun dari sisi kurikulumnya. Pada waktu itu Menteri Agamanya adalah Profesor Dr. Mukti Ali. Dalam SKB 3 Menteri itu diusahakan status sosial civil effect dari madrasah sama dengan sekolah, sehingga lulusan dari madrasah bisa melanjutkan ke sekolah, atau sebaliknya dari sekolah bisa melanjutkan ke madrasah. Kemudian dari sisi politik yang lain, madrasah itu di bawah payung Kementerian Agama, sementara sekolah itu di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah kesenjangan atau katakanlah perbedaan dari sisi politik. Sekarang saya lanjutkan perbedaan atau kesenjangan antara sekolah dengan madrasah dari sisi kelembagaan sosial, di mana sampai sekarang itu terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara jumlah sekolah dengan jumlah madrasah. Secara statistik ditaksir atau diperkirakan jumlah sekolah itu sekitar 80%, sementara jumlah madrasah itu 20%. Di antara 20% jumlah madrasah itu 80%-nya adalah swasta, sementara 20%-nya adalah negeri. Kalau Anda ingin tahu rincian data, tabulasi, angka-angka yang lebih rinci, biasanya kan Anda ingin data yang lebih detail. Silahkan baca buku saya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam Madhab Multidisipliner. Di sini saya kemukakan data-data resmi dari pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama tentang madrasah. Jadi sampai sekarang masih ada anggapan sebagian masyarakat bahwa masuk ke madrasah itu adalah second choice, pilihan kedua. Kalau sudah tidak diterima di sekolah, baru kemudian mendaftar ke madrasah. Bukankah itu suatu kesenjangan?
dan ini perlu dibenahi dari sisi budaya masyarakat kita. Karena secara hukum madrasah itu setara dengan sekolah berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah itu didefinisikan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Jadi keberadaannya diakui dan setara. Sekarang kesenjangan dalam hal ekonomi. Maksud saya di sini adalah dalam hal anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Sampai sekarang anggaran negara untuk pendidikan antara sekolah dengan madrasah itu masih berbeda jauh. Kalau diperkirakan, angkanya Anda bisa baca di dalam buku saya ini yang lebih rinci, itu 1:5. Satu sekolah sama dengan 5 madrasah. Karena anggaran Kementerian Agama dengan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan itu memang cukup jauh berbeda. Kalau ditanya kenapa kok anggaran madrasah itu rendah, alasannya biasanya karena jumlah sekolahnya itu lebih banyak daripada madrasah. Tetapi menurut saya perlakuan seperti ini hendaknya tidak diteruskan karena dapat menimbulkan diskriminasi antara dua lembaga tadi. Belum lagi dari sisi kelembagaan yang menunjukkan fasilitas sebagai dampak dari kurangnya anggaran terhadap madrasah itu adalah keadaan atau kondisi fasilitas madrasah. Di antaranya perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, ruang guru, perkantoran, UKS, dan sebagainya. Menurut data yang bisa Anda baca dalam buku saya ini, lebih dari 60% kondisi perpustakaan, laboratorium, dan UKS di lingkungan madrasah, terutama madrasah ibtidaiyah, itu dalam kondisi rusak. Baik rusak berat maupun rusak ringan. Artinya kurang dari 40% itu layak pakai. Cukup banyak yang perlu dibenahi dalam fasilitas madrasah. Berbeda dengan nasibnya sekolah yang memiliki fasilitas dan sarana yang lebih memadai. Namun demikian saya tidak mengingkari sama sekali bahwa ada madrasah-madrasah unggulan, madrasah model yang memiliki fasilitas lebih baik. Tetapi itu jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi madrasah yang rusak atau tidak layak pakai. Inilah beberapa kesenjangan yang perlu kita renungkan agar di masa depan madrasah ini bisa lebih baik. Usulan saya untuk pembenahan madrasah ini, pertama mulailah dari pengembangan kualitas SDM. Seringkali kita selalu kembali kepada masalah klasik karena kurang anggaran, karena kurang duit. Itu tidak menyelesaikan masalah. Buktinya sampai sekarang ya kondisinya masih ketinggalan. Maka ke depan perlu ditingkatkan kualitas SDM-nya, gurunya, kepala sekolahnya, pimpinannya, pengawasnya, supaya lebih meningkat profesionalismenya. Dari guru, pendidik, dan orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan di madrasah itulah kita membenahi madrasah. Yang kedua, manajemennya. Jangan dilupakan bahwa madrasah itu berada di lingkungan masyarakat. Maka tidak semestinya madrasah itu mengasingkan diri, tidak bekerja sama dengan madrasah. Banyak madrasah yang berhasil karena dukungan masyarakat, madrasah based management. Selain itu, orientasi madrasah sekarang ini perlu kepada mutu, jaminan mutu. Kalau madrasah itu bermutu akan dicari orang. Seperti kalau Anda dalam perjalanan di tengah sawah,
menemukan sebuah rumah makan, ternyata banyak parkir mobil di sana, karena menu dari warung makan tadi itu kualitasnya bagus, walaupun tempatnya terpencil, dikunjungi orang. Demikian pula dengan madrasah, kalau membuktikan mutunya baik, maka akan diminati oleh masyarakat kita dan menjadi pengembangan yang lebih baik di masa depan. Kiranya itu saja apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat menimbulkan inspirasi, terutama bagi Anda yang terlibat di madrasah. Jika kurang paham, boleh komen, boleh subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.